Wabihi nasta'in ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan dari setiap banyaknya nikmat tersebut, dari sekian banyaknya nikmat tersebut, ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersua di udara di gelombang 103,4 FM Radio Hidayah yang dipancarloskan dari Kompleks Sekolah Islam Al-Bainah, Jalan Merak Sakti, Penampakan Baru. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dari pertemuan kita hari ini, dari kajian yang akan kita dengarkan bersama, semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam kepada baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita senantiasa dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak selawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak dan mendapatkan syafaat dari beliau serta dikumpulkan bersama orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, sesuai dengan agenda kita di setiap Selasa pagi, seperti biasa akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Syamsuri Zalabu Fawdan hafidhahullah taala. Dan pagi ini kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 18 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 Desember 2025. Dan alhamdulillah Ustadz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz, sehat-sehat? Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya Ustadz hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Untuk tema atau pembahasan kita pagi ini ikhwatul Islam tentang mendoakan saudara agar dikarunia harta dan anak yang banyak. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, atau telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga ikhwatul Islam dapat saksikan kami di laman Facebook dan Instagram kami. Kajian ini juga kami liput melalui video, dan untuk nomor kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkura majura. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kembali kita bersua di pagi yang berbahagia ini untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran kita membaca hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk dapat memahami kalamnya dan juga kalam Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kemudian kita jadikan sebagai acuan dan pegangan mengharungi hari-hari kehidupan, terutama kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai salah satu bukti ketundukan kita dan kepatuhan kita terhadap apa yang beliau ajarkan kepada kita sebagai bentuk taqarrub dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya juga merupakan salah satu bukti ketulusan kita di dalam mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan demikian kita termasuk di antara hamba-hamba Allah, umat-umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca suatu bab yang berbunyi man da'a li sahibihi an aktsara malahu wa waladahu. Suatu bab yang menjelaskan tentang kebolehan, bahkan juga bisa kita katakan anjuran untuk mendoakan saudara kita agar ia dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla harta dan anak-anak yang banyak. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis itu adalah cerita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau lakukan, dan beliau adalah pelaku di dalam apa yang akan beliau kisahkan ini kepada kita, yang mana di dalam peristiwa itu nanti ada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau ceritakan kepada kita, terkhusus sunnah dan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berkenaan dengan judul bab yang dibuatkan oleh Imam Bukhari tadi, yaitu kebolehan atau anjuran untuk mendoakan bagi saudara kita, sahabat kita, agar ia dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla harta dan juga anak-anak yang banyak. Kalau kita bawa di dalam realita kehidupan yang dijalani oleh manusia dengan mindset yang ma'ruf ya di kalangan kita di zaman ini, bahwa
apa yang dibolehkan dan yang dianjurkan oleh agama di dalam perkara ini, maka separuhnya disukai oleh kita-kita. Tapi ada potongan selanjutnya barangkali tidak semua kita menyukai itu. Betul? Ya. Kalau didoakan agar dapat banyak harta, jadi kaya raya, mungkin semua orang ya senang kan didoakan begitu. Dia akan berterima kasih. Tapi kalau potongan yang kedua, didoakan banyak anak, mungkin tidak semua anak akan suka itu. Ya, kenapa kita katakan demikian? Karena doa itu tidak selaras dengan program manusia pada umumnya di abad ini pada khususnya. Karena program yang sedang dicanangkan oleh mereka yang berkeluarga adalah ya keluarga sakinah bersih mereka yang mana turunannya adalah punya anak cukup 2 saja. Laki-laki dan wanita sama saja. Kan begitu ya? Iya. Jadi mereka hanya punya program-program dalam bab itulah agar anak itu hanya 2 saja. Nanti harus begini dan begitu, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya didoakan pula dia agar dikarunia anak yang banyak, tentu dia nggak suka pastinya kan ya, karena nggak cocok dengan program yang sedang ia jalankan di dalam bab itu. Nah, tapi tidaklah mengapa barangkali bahasan ini, bahkan barangkali juga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan perkara ini untuk memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat, kepada kita dalam perspektif Islam. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan pada seorang muslim dan muslimah untuk atau kalau seandainya Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya harta yang banyak, anak yang banyak, keturunan yang banyak. Nah, ini dia. Sebelum kita berbicara panjang lebar di dalam masalah ini, mari kita dengarkan dulu penuturan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di bawah judul bab ini. Dari Anas bin Malik beliau mengatakan, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman. Suatu hari kata beliau, saya menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Yang mana dikala itu tidak ada orang lain kecuali hanya Nabi, saya, ibu saya yaitu Ummu Sulaim, dan ditambah dengan bibi saya yaitu Ummu Haram. Idh dakhala alaina, ketika Nabi datang, faqala lana, beliau pun berkata kepada kami, ala usalli bikum, maukah kalian atau tidakkah saya salat untuk kalian? Ini adalah pertanyaan yang juga merupakan tawaran. Kalau bahasa kita, mau nggak kalian aku salat untuk kalian? Atau senang nggak kalian saya salat untuk kalian? Atau perlu nggak saya salat untuk kalian? Nah, begitu kira-kira. Wazaka fi ghairi waktu salatin. Kedatangan Nabi itu tidak di waktu salat. Faqala rajulun minal qaum. Maka salah seorang di antara yang hadir mendengarkan cerita Anas ini, kan tadi kan ini kan Anas yang bercerita ya tentang kejadian itu, peristiwa itu. Maka yang mendengarkan cerita Anas ini bertanya, fa'ina ja'ala Anasan minhu. Nah, ketika Nabi minta salat dan Nabi itu memang salat, nanti akan kita jelaskan.
Kata orang-orang, namanya Anas di mana waktu itu? Artinya Nabi taruh Anda di mana wahai Anas? Nah, kan Anas masih kecil waktu itu. Kata Anas bin Malik, faqala ja'alahu yaminihi. Saya diletakkan oleh beliau di sebelah kanan beliau. Ya. Summa shalla bina. Lalu Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pun salat. Summa da'alana. Setelah salat Nabi pun mendoakan kami. Ahla bait, yaitu tuan rumah. Ya. Bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Nabi mendoakan untuk kami seluruh kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan dunia, begitu juga kebaikan akhirat. Faqalat ummi, setelah Nabi selesai berdoa, salat dan berdoa untuk kami, maka ibuku pun berkata kepada Rasul. Ummu Sulaim berkata sembari meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, ukhuwaidimuk. Wahai Rasulullah, ukhwaidim ini adalah sighatu tasghir dalam bahasa Arab dari kata khadim. Khadim itu adalah pelayan artinya. Kalau ukhuwaidim, pelayan kecil. Yang sering kita dengar barangkali oleh masyarakat kita seperti orang menyebut kutaib bahasa Arab. Kutaib itu kan buku kecil atau mungkin buku saku namanya ya. Nah itu sighatu tasghir dari kata kitab. Kalau kitab besar, kalau kutaib kitab-kitab kecil atau buku saku. Nah kalau khudaimu ini, khudaim ini adalah bentuk kecilnya dari kata khadim. Khadim pelayan besar ya, tidak terbatas umurnya berapa. Tapi kalau khudaim ini adalah pelayan kecil. Nah, kan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang pelayan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sangat lama sekali tinggal bersama Rasul, menjadi pelayan beliau. Dan ini adalah salah satu komitmen, niat dan ikrarnya Ummu Sulaim ketika masih mengandungi Anas bin Malik ini. Jadi beliau berikrar nanti kalau anaknya lahir laki-laki, beliau akan hibahkan, beliau akan jadikan sebagai pelayan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Anas bin Malik di dalam riwayat yang lain bahwa 10 tahun masa beliau tinggal menjadi pelayan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heran, tidak aneh kalau seandainya banyak perkara-perkara yang merupakan perkara yang privat atau privasi ya. Privasi Nabi itu Anas tahu tapi sahabat lain tidak mengetahuinya. Itu maklum karena memang Anas itu tinggal bersama Rasul dan menjadi pelayan beliau. Banyak sekali perkara-perkara yang bersifat privasi bagi Nabi yang hanya Anas mengetahuinya dan banyak di antara sahabat yang lain tidak mengetahuinya. Itu tidak aneh karena inilah faktor penyebabnya. Taib. Jadi kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, khudaimuk ini pelayan kecil engkau ya Rasul. Dia suguhkan Anas bin Malik. Ud'ullah lah, doakanlah untuknya ya Rasulullah. Kemudian Nabi fada'ali bi kulli khairin. Maka kata Anas, Nabi pun mendoakan untuk aku dengan segala kebaikan. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kana fi akhir du'aihi. Nah, di antara sekian banyaknya kebaikan yang telah didoakan oleh baginda Rasul untuk ahli bait itu dan untuk Anas bin Malik secara spesifik, maka di akhir doa itu kata Anas, Nabi ucapkan Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya
dan anaknya, serta berkatilah harta dan anak yang banyak itu untuknya. Itulah yang didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Anas ibn Malik. Taib. Inilah cerita penuturan dari Anas bin Malik tentang sebuah peristiwa dan kejadian yang terjadi antara beliau, ibunya, bibinya yaitu Ummu Haram bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih beliau. Akan tetapi dengan sedikit redaksi yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya hadis ini bernuansakan kisah yang sama. Taib. Dari hadis yang mulia ini ada sejumlah pelajaran yang bisa kita ambil dan kita dapatkan, ya ikhwani, ya akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang pertama adalah bahwasanya dibolehkan, bahkan juga bisa kita katakan dianjurkan oleh agama seorang alim atau seorang penguasa, seorang pejabat untuk mengunjungi, bersilaturahmi, berziarah kepada masyarakat dan warganya. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengunjungi rumah Ummu Sulaim. Yang di situ ada Anas bin Malik dan juga ada Ummu Haram, saudari dari Ummu Sulaim atau bibi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, dan Nabi jelas beliau adalah dalam posisi seorang Nabi dan Rasul. Dan juga sebagai seorang pemimpin khalifah pada waktu itu. Akan tetapi beliau tidaklah menjadikan posisi dan kedudukan beliau itu sebagai penyekat untuk membatasi antara beliau dengan umatnya, dengan masyarakatnya, dengan warga tempatannya, tidak. Akan tetapi justru beliau sangat sering sekali hari-hari bersama dengan para sahabat. Hari-hari bersama dengan mereka, bergaul bersama mereka, juga melakukan dan merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat beliau. Bahkan kalau seandainya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan jaya, dalam keadaan berkecukupan, maka beliau akan mendahulukan masyarakatnya. Beliau baru akan ikut nimbrung, mencoba menikmati kenikmatan yang ada setelah umatnya itu memenuhi hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Begitu baginda Rasul. Berbeda kalau seandainya di masa-masa sulit, di masa-masa crowded, maka Nabi yang akan maju ke depan. Beliau yang akan melahap semua kesulitan itu demi untuk melindungi masyarakat dan kaumnya. Nah, begitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau melakukan itu semua sembari mengajari kita begitulah seharusnya kita berbuat. Baik sebagai seorang warga, sebagai seorang masyarakat, juga sebagai seorang alim, sebagai seorang guru agama, dan juga sebagai seorang pemimpin dan penguasa. Karena jabatan itu tersandangkan pada beliau semuanya di kala itu. Akan tetapi itulah yang membuat beliau semakin membaur hidup masyarakat. Bukan seperti sebagian orang terutama di zaman kita ketika ia sudah
mendapatkan kepercayaan, mendapatkan posisi dan jabatan, justru itu digunakan untuk menjadi penyekat antara dirinya dengan yang lain. Sulit untuk dihubungi, sulit untuk berkomunikasi, jangankan untuk bertemu ramah. Nah, ini adalah pengajaran agama kita yang banyak atau sering kali terlupakan oleh kita-kita, terutama kita-kita atau orang-orang yang sudah diberikan posisi dan jabatan oleh Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya kita juga menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihatlah apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkunjung. Dan kalau kita mau kumpulkan kisah-kisah dalam bab ini, tentu tidak akan cukup waktu bagi kita untuk menceritakannya. Jadi kita fokus kepada hadis yang kita baca saja. Karena waktu kita terbatas ya. Ya. Baik, ini yang pertama. Ini pelajaran yang pertama. Di antara pelajaran yang kedua adalah bahwasanya dibolehkan bagi seorang tamu ya untuk menolak pemberian atau jamuan dan hidangan dari tuan rumah ketika ia berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Misalkan, kalau seandainya dengan dia tolak pemberian itu, tentu menolaknya dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus, dia memang punya alasan. Alasannya bisa bervariasi. Barangkali mungkin apa yang disuguhkan itu makanan yang mungkin tidak cocok untuk dirinya. Ya kan ya. Kalau dia makan bukan sekedar nggak cocok dengan selera, tapi barangkali bisa membahayakan, ya kan ya. Bisa membahayakan kesehatannya barangkali. Contoh, nih asam urat nih lagi tinggi gitu kan. Yang dihidangkan tuh wah ngeri pula. Seafoodnya, makan ininya yang ternyata secara medis semua adalah pantangan bagi orang yang sedang mengidap penyakit yang sedang dia rasakan. Ada kemungkinan begitu? Ya kan? Misalkan disediakan pula misalkan lontong gulai paku gitu kan. Wah, ini gimana? Sementara dia kalau sudah ketemu yang begitu-begitu tuh susah selesainya misalkan. Akhirnya dia tidak makan. Ya kan? Nah, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Atau barangkali dia sedang berpuasa ketika dia datang ke rumah seseorang, dia sedang berpuasa. Nah, dikarenakan tuan rumah tidak mengetahui kalau dia sedang berpuasa, tentu dia tetap menyuguhkan jamuan makan dan minuman misalkan. Nah, sehingga si tamu ini mungkin dia punya alasan. Dia punya pertimbangan gimana nih kira-kira dibatalkan puasakah ataukah tidak. Nah, kalau seandainya dengan dia lanjutkan puasanya sehingga ia tidak bisa mencicipi jamuan hidangan yang disediakan oleh tuan rumah, tidak akan menimbulkan sesuatu rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, atau si tuan rumah akan suudzon. Nah, kalau seandainya itu semua bisa dihindari, tidak akan terjadi, maka tidak mengapa bagi si tamu itu untuk melanjutkan puasanya sehingga ia terpaksa menolak jamuan tersebut, ya kan? Nah, ini diperbolehkan dengan catatan-catatan dan timbangan-timbangan yang tadi kita sebutkan. Nah, kenapa begitu? Hasilnya, faidahnya, karena di hadis yang tadi kita bacakan, ya, kalau kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di kitab sahihnya yang menyebutkan cerita ini juga, di situ ada cerita Anas yang mengatakan
ketika Nabi datang, maka dihidangkanlah oleh Ummu Sulaim ini ada kurma, ada keju, gitu kan. Maklum, apalagi yang datang adalah baginda Rasul, ya kan. Orang biasa saja para sahabat itu sangat memuliakan, menghormati, apalagi yang tak mulia adalah khairul bariyah, orang yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di dunia ini. Habibur Rahman, Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin mereka tidak akan muliakan? Maka dihidangkanlah untuk baginda Rasul ada hidangan berupa kurma, tamar, ada juga keju, ya kan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Sulaim dan keluarga ini? Kata Nabi, "Aidu saminakum fi siqa'i wa tamrakum fi wi'a'i fa inni sha'imun." Kata Nabi, sudah masukkan aja lagi kurma dan keju kalian itu ke tempatnya karena saya lagi puasa, kata Rasul. Intinya Nabi melanjutkan puasanya dan menolak hidangan itu. Menunjukkan ini diperbolehkan. Kalau seandainya ini tidak boleh secara mutlak, tentu Nabi akan membatalkan puasanya, akan mencicipi hidangan itu demi untuk menjaga dan menghormati kebaikan dan sambutan hangat, ya kan, yang telah diberikan oleh ahli bait. Kan begitu kan? Tapi Nabi tidak lanjutkan puasanya. Nah, akan tetapi Nabi melakukan itu tentu sudah terukurlah oleh Rasul. Apa yang diukur Nabi? Pertama sekali, beliau punya alasan yang syar'i, itu puasa kan? Itu jelas. Yang kedua, kalau beliau tetap lanjutkan puasanya, beliau sudah tahu kalau seandainya keluarga itu tidak akan tersinggung, tidak akan punya pikiran yang negatif. Nah, makanya Nabi tunjukkan dan Nabi lanjutkan puasanya dan beliau menolak hidangan itu dan suruh mereka untuk simpan sajalah makanan itu karena saya lagi puasa, kata Nabi. Ya. Buktinya Nabi juga sebutkan posisi beliau, keadaan beliau yang sedang berpuasa, agar mereka tidak tersinggung. Karena kalau seandainya Nabi tidak makan tanpa ada penjelasan, tanpa ada memberikan edukasi kepada mereka, mungkin mereka akan berpikir macam-macam. Kenapa ya? Ada apa ya? Apa ini enggak halal ya kita makan? Karena kan semua perbuatan Nabi kan jadi patokan hukum oleh kita kan. Kalau Nabi lakukan berarti boleh. Kalau Nabi enggak lakukan, kan jadi pertanyaan. Ini apa maksud Nabi enggak makan? Atau saya salah tingkah ya? Atau saya enggak sopan ya? Atau kotor kali ya makanannya ya? Kan bisa. Kita kan juga merasa begitu kan ya? Atau bahkan kalau Nabi yang berbuat begitu, itu akan mengacu kepada bab halal haram. Ini kena haram ya, ini kena halal ya, misalkan. Nah, akan muncullah berbagai macam pikiran-pikiran, analogi-analogi, pertimbangan-pertimbangan yang membuat mereka pasti tidak akan nyaman, bahkan mungkin akan merasa bersalah dengan sikap mereka. Tapi dengan Nabi jelaskan itu, akhirnya selesailah semua. Nah, menunjukkan kebolehan untuk berpuasa tadi dengan mempertimbangkan perasaan tuan rumah tadi. Mereka tidak tersinggung, tidak merasa kecewa. Nah, salah satu di antara cara agar mereka tidak berpikiran aneh-aneh, ya kita sampaikan. Kita sampaikan kepada mereka kenapa kita tidak makan, karena kita berpuasa. Atau kita tidak puasa tapi nggak makan. Tapi yang tadi, mama Pak saya nggak bisa makan. Ini memang udah 3 hari nggak bisa berdiri. Lagi kumat kali asam urat gitu. Inilah kawan tuh faktor pemicunya gitu. Ya kan ya? Ya udah.
Jadi orang itu nggak akan tersinggung, bahkan mereka akan, wah maaf ya saya nggak ngerti, saya nggak tahu, jelas saya ganti ya, mungkin gitu lah misalkan ya kan ya. Tapi intinya yang kita garis bawahi adalah sehingga mereka tidak akan tersinggung lagi, tersinggung gitu, tidak akan punya pikiran macam-macam. Nah ini menunjukkan bahwa kita tentu perlu melakukan hal-hal yang bisa melepaskan mereka dari pikiran-pikiran yang buat mereka terganggu itu. Seperti yang Nabi katakan tadi. Nah ini. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kalau seandainya kisah yang seperti ini, kejadian seperti ini dihadapi oleh orang yang sedang melaksanakan puasa sunnah, ya kan? Puasa sunnah, maka Islam menganjurkan kita untuk membatalkan puasa dalam keadaan seperti ini itu lebih utama. Sekurang-kurangnya ada kalanya lebih utama bagi kita untuk membatalkan puasa itu. Kenapa demikian? Pertama sekali, dikarenakan menghormati, mengapresiasi niat baik orang, usaha baik orang, menjaga perasaan orang, menjaga keharmonisan hubungan di antara sesama, itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sementara puasa atau ibadah yang sedang kita lakukan adalah ibadah yang sunnah. Tentu mendahulukan sesuatu yang diwajibkan oleh agama lebih penting, lebih utama bagi kita daripada mempertahankan yang sunnah. Tidak mungkin yang sunnah itu bisa mengalahkan yang wajib. Tentu tidak mungkin secara asal ya. Secara asal. Nah, apatah lagi nanti dengan kita tidak makan itu akan membuat si tuan rumah akan berpersepsi macam-macam yang bersifat negatif. Nah, tentu tidak patut kita mempertahankan atau mendahulukan yang sunnah ini, apalagi akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Sudahlah, kewajiban kita menghormati tuan rumah ini tidak terwujudkan, kemudian menjaga perasaan dan hubungan baik dengan mereka pun juga sudah terusakkan dengan itu, tentu kan tidak patut. Jadi ini ada catatannya. Makanya di dalam sejumlah hadis Nabi katakan, kalau seandainya kalian diundang maka hadiri, kalau seandainya kalian berpuasa maka batalkan, kata Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Nabi ini, petunjuk Nabi ini haruslah diletakkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan situasi dan aturan mainnya, agar sesuatu yang kita lakukan dengan maksud untuk mengamalkan sunnah Nabi tidak malah menimbulkan masalah atau sesuatu yang justru agama juga tidak menginginkan dan tidak mengizinkan itu terjadi. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi boleh kita lanjutkan puasa sunnah ketika bertamu dengan catatan tadi ya, dengan catatan jangan sampai menimbulkan pikiran yang aneh-aneh, tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman di hati si tuan rumah gara-gara itu. Nah, kalau seandainya kita tetap juga memilih untuk melanjutkan puasa itu, maka berikan penjelasan kepada mereka kenapa kita tidak mencicipi hidangan mereka agar tidak merusak hubungan baik di antara kita. Juga boleh menolak hidangan seseorang kalau seandainya ada alasan yang syar'i, baik puasa tadi ya kan, atau juga masalah lain, masalah kesehatan misalkan, bahkan juga masalah ketidakbiasaan dan ketidaksukaan, itu masih boleh. Ya kan? Mungkin kita enggak puasa, enggak membahayakan kita, makanan itu juga tidak, tapi karena kita enggak terbiasa, mungkin ada geli-gelinya lah gitu ya, kita makan yang enggak biasa, ya boleh juga kita menolak, enggak ikut makan.
Tapi ya kita jelaskan. Dan Nabi juga pernah mengalami kasus seperti ini ketika beliau datang ke sebuah tempat, sebuah komunitas perkampungan di antara para sahabat beliau, lalu disuguhkanlah hidangan. Waktu itu adalah dop, ya, biawak padang pasir. Nabi nggak ikut makan. Nabi tidak ikut makan. Nabi tidak memakannya itu bukan karena Nabi tidak menghalalkannya atau bukan karena dia tidak halal. Tapi persoalannya hanya Nabi nggak terbiasa makan itu. Makanya ketika ditanyakan kepada beliau kenapa nggak makan, kata Nabi, sesungguhnya di kampung kami nggak terbiasa makan seperti ini. Ya kan? Jadi Nabi katakan nanti kalau seandainya dipaksa, karena memang di samping yang seperti ini, di samping Nabi juga menjelaskan hukum secara perspektif agama, dan ini kan juga bisa menimbulkan sesuatu yang di luar perspektif kita nanti. Kita nggak suka nih, apalagi jijik kita sesuatu, misalkan nih dipaksain juga makannya demi untuk bermaksud menjaga perasaan si memberikan hidangan, kan bagus ya. Tapi kadang nggak akan sampai muntah gitu. Kalau sudah begitu malah ini akan bisa lebih membuat pikiran nggak enak lagi di hati yang menyuguhkan, ya, karena mungkin menolak itu dengan alasan tadi mungkin lebih nyaman di hatinya daripada sampai muntah-muntah gara-gara makan makanan dia, kan. Tentu dia akan ketakutan, dia akan, wah, ini ada apa ini apa, wah ini macam-macam lah misalkan. Mungkin hal yang seperti ini juga akan pernah dialami lah sampai sekarang oleh sebagian kita barangkali. Nah, intinya kalau memang kita punya pertimbangan yang betul-betul kita terpaksa harus tinggalkan makanan itu, minuman itu, maka tidak mengapa. Dan tapi kita jelaskanlah kepada mereka apa sebabnya, agar tidak mengganggu perasaan mereka, tidak memunculkan rasa-rasa tidak enak di hatinya, karena agar tidak merusak hubungan baik di antara kita, karena menghormati mereka itu adalah kewajiban. Ya kan? Menerima dan menyantap hidangan tuan rumah itu adalah kewajiban yang disuruhkan oleh agama kita, tunaikan itu, kita berikan itu. Nah, ini rincian yang harus kita pahami agar kita tidak tersalah mengerti di dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya ini dari ucapan Anas bin Malik tadi, ketika Nabi datang, Nabi katakan, ala usalli lakum, tidakkah aku perlu salat untuk kalian? Ya, kalau di dalam Sahih Bukhari nya dikatakan oleh Anas bin Malik dengan lafaz fasalla ghairul maktubati, beliau pun Nabi itu setelah sampai di rumah Ummu Sulaim, beliau pun salat, yang mana salat itu bukanlah salat fardu, karena di hadis tadi dikatakan Nabi itu datang tidak di waktu jam salat, tidak di waktu salat, ya kan? Bahkan di hadis ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi pun berdiri di pojok rumah itu, di salah satu pojok rumah itu, lalu pun beliau salat di sana. Summa qama ila nahiyati minal bait fa shalla ghairil maktubah fada'a li ummi Sulaim wa ahli baitiha. Nabi pun berdiri di salah satu pojok rumah itu, lalu beliau salat di sana. Setelah salat Nabi pun berdoa untuk Ummu Sulaim dan ahli bait itu. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pertama, dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan salat di luar waktu salat fardu. Dibolehkan. Terbukti Nabi melakukan itu. Dan Anas katakan padahal peristiwa itu, kejadian itu bukan di waktu salatnya. Tidak. Nah, lalu salat apa yang dilakukan ini adalah salat sunnah tentunya. Sunnah apa?
Yang seperti ini disebut dalam agama salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Apa arti salat sunat mutlak? Itu salat sunnah yang tidak diikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tidak terikat dengan waktu tertentu, tidak terikat dengan jumlah rakaat tertentu. Akan tetapi boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja selagi itu tidak di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang terlarang. Itu namanya salat sunat mutlak. Itu ada bahasanya nanti dalam bahasan-bahasan fikih ya. Nah itu menunjukkan boleh. Nah inilah salah satu di antara dalil salat sunat mutlak itu, karena Nabi lakukan itu tidak ada momen yang biasanya menjadi momen untuk salat dan juga tidak di waktu yang biasanya waktu untuk salat. Beliau lakukan itu di mana? Di rumah Ummu Sulaim. Kalau masjid ada momennya kan, tahiyatul masjid misalkan. Ini enggak datang ke rumah seseorang di antara sahabiat. Dan waktunya pun juga tidak di waktu salat. Nah berarti salat apa? Dialah salat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu tertentu, tidak juga dengan tempat tertentu, tidak juga dengan jumlah bilangan rakaat tertentu. Itu namanya. Nah di samping di sini juga memberikan faedah kepada kita, berarti yang seperti itu boleh kita lakukan. Wallahu taala alam, saya belum mendapatkan bahwa apa yang dilakukan Nabi ini mutlak khususiyah beliau, saya belum mengetahuinya. Nanti kalau ada pendengar yang sudah mengetahui, kita boleh berbagi. Akan kabari. Saya belum mengetahui itu. Artinya, sehingga mungkin boleh saja kita lakukan itu. Kita juga boleh melakukan itu. Tapi juga tanpa tendensi, tanpa tujuan-tujuan tertentu. Nah, akan tetapi yang dilakukan ini hanya semata-mata untuk memuliakan dan menghormati tuan rumah itu, dan sekaligus ini sebagai muqaddimah sebelum kita mendoakan si ahli bait itu. Jadi kenapa salat? Ya, karena kita ingin mendoakan tuan rumah dengan doa yang baik. Nah, sementara kita tahu sebaik-baiknya doa itu adalah doa setelah kita awali dengan amal soleh. Ya kan, kita salat, kemudian kita berdoa, ya kan? Itu kan etika berdoa menuju doa yang mustajab. Nah, Nabi salat dulu. Di dalam salatnya Nabi tentu juga sudah berdoa pastinya. Dan setelah itu Nabi doakan lagi. Jadi ini adalah ikhtiar, memaksimalkan usaha agar doa itu menjadi sebuah doa yang mustajab. Kita kan juga begitu. Ada sesuatu masalah, kita salat dulu, baru kita berdoa. Bahkan Nabi, kalau seandainya Nabi itu menghadapi masalah, apalagi masalah yang sangat rumit, masalah umat, masalah dakwah, Nabi itu salat banyak sekali salat sunatnya. Salat Nabi berdoa. Bahkan di Al-Quran juga dikatakan begitu. Fasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan bersabar dan banyak-banyak salat. Jelas. Jadi kalau kita lakukan hal yang serupa dengan alasan yang serupa, maka ini merupakan salah satu petunjuk Nabi. Misalkan kita mau doakan seseorang, ada saudara kita sakit misalkan, atau keluarga sakit, kita mau doakan. Kalau kita berkenan dan kita sempat, kita sholat dulu baru kita berdoa kepada Allah. Ini adalah merupakan ikhtiar yang paling dan lebih maksimal untuk menghantarkan doa itu menjadi doa yang mustajab untuk orang kita maksudkan. Nah, itu yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula dipahami ini ada tahiyatul bait, ya kan? Penghormatan kepada rumah itu. Jadi nanti kalau pulang rumah, salat dulu 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat tahiyatul bait. Penghormatan kepada rumah. Nanti kalau pergi bertamu, salat juga. Maksudnya untuk apa? Untuk memuliakan rumah itu, bukan itu. Nah, jadi memuliakan yang tadi saya katakan bukan memuliakan dengan salat itu, tapi Nabi muliakan tuan rumah itu dengan penampilan, dan Nabi tunjukkan doa. Nabi berdoa itu bukan sekadar berdoa, tapi Nabi maksimalkan, ya kan? Doa itu dengan bermunajat, beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara doa yang mustajab ada doa yang kita bertawassul dengan amal saleh.
Ya kan seperti kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua kan ya. Nah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, masing-masing menyebutkan amal-amal soleh mereka kepada Allah. Akhirnya bergeser sedikit-sedikit batu yang menutupi lubang gua itu. Sampai pada akhirnya mereka bisa keluar. Nah itu mereka dapatkan pertolongan itu dengan doa mereka yang mereka bertawassul kepada Allah melalui amal soleh. Menunjukkan itu boleh. Maka Nabi juga di sini seperti itu. Nabi salat dulu baru beliau mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Ummu Sulaim dan keluarganya termasuk Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Baik, ini pelajaran yang selanjutnya. Kemudian di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah perkataan Anas bin Malik tadi, faqala rajulun minal qaumi, maka berdirilah salah seorang di antara kaum atau hadirin yang mendengarkan cerita itu, kan? Karena tadi Anas bin Malik katakan Nabi salat dulu baru berdoa, ya kan? Nah, Anda kan ada di sana, kira-kira begitu. Anda kan ada, tapi Anda masih kecil. Nah, ketika Nabi salat itu Anda ditaruh di mana? Ya kan? Kan itu pertanyaannya. Fa aina ja'ala Anas minhu? Kata beliau, ja'alahu yaminah atau ya biya ala yaminih. Beliau meletakkan saya di sebelah kanan beliau. Nah, apa faedah yang bisa ambil di sini? Pertama sekali kata para ulama fi ihtimamus salafi bi umurid din was salah. Ini menunjukkan betapa antusiasnya para salaf dulu untuk mengetahui urusan agama ini. Apalagi salat. Nah, sehingga mereka selalu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan di setiap kali momen ada. Di setiap kali momennya. Nah, kapanpun momen itu ada, dimanapun adanya, kalau seandainya momen itu membuatkan mereka itu memunculkan sebuah keraguan, kebingungan, atau ada sesuatu mereka tidak paham dan mengerti, mereka langsung bertanya. Itu menunjukkan mereka punya hirs, ihtimam, ya kan? Nah, beda kalau kita ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Dikasih hadiah enggak ada juga. Kenapa enggak ada tanya? Apakah karena mereka ada paham semua? Enggak. Kenapa? Karena enggak punya himmah, enggak punya kemauan, enggak punya semangat, ya kan? Disuruh nanya pun kan, saya sering juga sampai kena kajian-kajian kan, ada tanya enggak? Enggak ada juga. Kenapa enggak nanya? Kan enggak nanya itu hanya satu di antara dua kemungkinan. Pertama memang dia tahu persoalan itu, jangan nanya lagi. Atau dia enggak tahu, saking enggak tahu dia apa yang dia tidak tahu. Ya kan? Dia enggak tahu apa yang dia enggak tahu? Enggak tahu apa yang dia tidak tahu, saking kalau bahasa kasarnya itu mungkin jahil murakkab gitu ya. Bodoh. Yang sudah kelewatan gitu ya, misalkan. Kan itu saja. Para salaf tidak. Kalau mereka tidak tahu, mereka nanya. Ada sesuatu yang baru mereka dengar, yang menimbulkan pertanyaan di hati mereka, mereka ungkapkan. Nah, buktinya di sini, kalau kita lah, kalau dengan cerita beginilah, apa yang terpancing, apa yang kepikir coba? Nggak ada. Ya kan? Karena juga nggak gitu-gitu, ngeh-ngeh kali gitu ya. Nggak ngerespek juga, tapi mereka tidak. Huruf per huruf, kalimat per kalimat mereka cerna, mereka pahami. Ya kan? Sehingga cerita Anas ini memunculkan sesuatu di pikiran mereka. Memang itu butuh jawaban, karena itu adalah merupakan ilmu. Dan itu menyangkut hukum agama. Dan berkat pertanyaannya itulah kita tahu jawabannya sampai sekarang. Kalau andaikan mereka nggak ada yang bertanya seperti ini, mungkin akan banyak hal yang kita butuhkan sekarang kita nggak mendapatkan jawaban dari ilmu salaf. Karena nggak muncul itu dulu kan. Contoh apa? Sekarang pertanyaannya, ini kita nggak punya tendensi tertentu, ini lepas saja ya. Mungkin targetnya juga saya tantum. Tapi bukan orang tertentu ya. Misalkan sekarang nih di masjid-masjid kita ada kebiasaan budaya yang masih dipelihara sampai sekarang. Ngusir anak-anak ke sak belakang, nggak boleh dekat-dekat. Betul nggak? Subhanallah, ya kan? Itu masih dibudayakan.
Bahkan sampai terganggu orang ini tidak berdiri. Saya pernah lihat berkali-kali malah. Sengaja dia batalkan sholatnya hanya untuk ngusir anak itu aja. Padahal anak itu ya baik-baik aja kan. Sampai begitu saking ekstrimnya dan saking merasa itu seakan sebuah kesalahan besar gitu ya kan. Subhanallah. Nah, dan kita yang sudah mengetahui ini dan kalau kita mau tahu dan mau introspeksi diri, kiranya kita ada bab kelirunya di pasal itu kan. Buktinya Nabi tidak suruh Anas itu pergi, dia masih kecil gitu kan. Nah, tapi Nabi ajak dia sholat ditempatkan jadi tempat yang semestinya memang disitulah tempatnya. Bukan sekedar anak-anak, tapi disitulah posisi seorang makmum kalau seandainya berimam dan makmumnya hanya satu orang saja. Ya kan? Nah, makanya coba tengok di mana engkau diletakkan. Anas di mana diletakkan tadi? Kata Anas, saya diletakkan di sebelah kanan beliau. Disebut oleh para ulama al-zahir, secara zahir hadis ini yadullu ala haziyatil imam, menunjukkan di samping kanan itu bukan samping kanan belakang, tapi sampingan sejajar. Secara zahir memberikan itu maknanya. Oh, kalau ada orang berkata, oh itu mungkin karena dia anak-anak maka ditaruh di situ. Nah, kalau dia dewasa, kalau nggak pasti tidak di situ, paling tidak belum tentu di situ, kan gitu kan? Ada nggak kemungkinan begitu dipahami? Ya kan? Mungkin anak-anak. Atau maksudnya itu di kanan itu tapi bagian belakangnya kan, kanan tapi di belakang. Ada nggak kemungkinan begitu? Bukan sekedar pemahaman, pengamalan juga ada begitu kan? Nah, ternyata tidak begitu. Oh, ditaruh di situ karena dia anak-anak, juga tidak karena itu. Nah, diletakkan di sebelah kanan itu maksudnya di belakang tapi belakangan, juga tidak begitu. Nah, dari mana buktinya secara zahir hadis? Kan al-hukmu al-zahir ya. Kita menghukumi dan memahami itu kan secara asal berdasarkan makna zahir. Dan kita tidak boleh palingkan dari makna zahir kecuali ada qarinah yang menunjukkan dia memberikan faedah atau makna lain. Baru kita palingkan. Kalau tidak dipahami secara zahir. Itu satu. Yang kedua qarinahnya ada. Syawahidnya ada. Itu hadis Jabir bin Abdullah dan Jabbar. Ketika mereka mengikuti salat malamnya baginda Rasul. Pertama datang Jabir. Jabir berpikiran, ya biasa kan manusia tentu seperti kita juga. Kalau kita misalkan datang ke masjid nih, kiranya ada imam sendiri aja salat. Kita mau mengikuti imam itu, kita mau bermakmum. Terlepas jangan hubungkan dengan pemahaman keagamaan yang kita sudah dapat. Kembali kepada fitrah dan pemahaman manusiawi saja. Antum berdiri di mana coba? Jangan sangkutkan dengan pemahaman agama ya. Anggap kita ini belum ngerti bab ini. Secara manusiawi saja, fitrah saja. Di mana kita akan berdiri coba? Ya. Nggak usah dipikirkan menjawabnya. Tapi antum menghadapi itu, kemana antum akan berdiri? Ya, kemungkinan itu tentu di belakang ya, makmum gitu ya. Kan manusiawi kan begitu pikiran kita kan ya. Namanya makmum tentu di belakang kan gitu, imam di depan kan begitu ya. Terus di mana kira-kira kalau mau pilih samping kiri kan atau samping kanan? Kalau fitrah manusia tentu dia akan pilih samping kiri. Kenapa? Karena kan kanan kan lebih mulia kan. Imam mulia apa tidak? Mulia kan begitu pikiran kita kan ya. Tentu dalam rangka memuliakan imam tentu kita letakkan dia di kanan, kita di kiri kan begitu. Fitrah manusia memahami itu kan. Nah, begitu. Itu juga yang terjadi pada Jabir bin Abdullah. Dia datang, dia tengok Nabi salat malam, dia pun ingin mengikuti salat Nabi. Karena memang begitu para sahabat dulu. Diintip-intipnya Nabi apa bisa makan nimbrung. Saking hirs dan tamaknya mereka ingin mengikuti dan meneladani baginda Rasul. Ini luar biasa. Nah, berdirilah dia sebelah kanan, sebelah kiri. Ya kan? Kan itu tadi secara fitrah tentu ingin, tidak mungkin pula kita di kanan kan, itu kan mengecilkan. Kalau taruh orang di kiri kan mengecilkan ya.
Kanan kan memuliakan. Begitulah yang dia pahami. Tapi oleh Nabi dipegang tangan, dipindahkan dia ke kanan. Apa faedah di sini? Menunjukkan berarti disitulah kiranya posisi makmum itu di sebelah kanan imam. Ya kan? Kalau seandainya sudah tepat pilihan Jabir, tidak mungkin Nabi pindahkan. Atau masalah kiri kanan itu no problem, tidak ada masalah. Mau di kiri, mau di kanan terserah gitu kan. Tidak mungkin juga Nabi akan pindahkan. Tapi kenapa Nabi pindahkan? Padahal itu terjadi ketika sholat. Yang kalau sekarang dilihat oleh orang-orang, mungkin dia bilang kita orang setel kan. Ngapain nih? Ini kerjaannya atas sholat gitu kan ya. Main-main aja sholat gitu, mindah-mindah orang. Ada nggak kemungkinan begitu kalau sekarang dilakukan? Masih mungkin kan? Tapi Nabi tidak memberikan contoh. Menunjukkan berarti termasuk hal yang cukup prinsip di bab itu. Buktinya Nabi pun memberikan gerakan tambahan dalam sholatnya hanya untuk urusan itu. Ya kan? Memindahkan Jabir ke sebelah kanannya. Berarti sudah terjawab kan? Berarti bukan kena anak-anaknya. Karena Jabir ini bukan anak. Ini sudah dewasa dan sudah berumur kan? Nah, udah tua. Atau yang kedua tadi, mungkin karena kanannya itu iya kanan, tapi kanan itu di belakang maksudnya, bukan karena sejajar kan gitu kan? Juga tidak begitu. Tapi kanan itu memang kanan sejajar. Maka tadi di sini saya tengok Syekh Al-Waisah mengatakan ya kanan sejajar. Nah, kejadian Jabir tadi juga menjadi bukti. Karena ketika Jabir datang sudah bersama Nabi di kanannya, datang Jabbar setelahnya. Nampak berdua orang nih berdiri sejajar, bersebelahan. Wah, saya di mana nih kira-kira? Kalian tuh di mana antum berdiri? Di belakang? Tidak mungkin pula kan dia di belakang sendiri. Mereka tidak mungkin pula imam dua kan begitu ya. Paling keraguan kiri atau kanan. Kalau kanan nanti manjang aja ke kanan terusnya kan. Nanti siapa imamnya ini sudah bergandeng tiga kan. Kan begitu pikiran kita manusiawi ya. Fitrah-fitrah kita. Akhirnya dia merasa berarti cocok di kiri saya ini. Jadi Jabir kanan, Jabbar kiri, Nabi di tengah sebagai imam. Itu yang paling tepat rasanya kan ya. Kalau secara fitrah ya. Apa yang terjadi? Oleh Nabi dipegang tangan mereka kedua-duanya, didorong mereka ke belakang. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pertama sekali menunjukkan bahwa posisi Jabir itu bukan di kanan belakang, tapi kanan sejajar. Buktinya ketika Jabbar datang ke kiri, Nabi bisa pegang tangan mereka berdua dorong ke belakang. Kalau sudah di belakang gimana cara dorong lagi? Gimana mau megang, gimana mau dorong, mereka sudah di belakang kok gitu kan. Betul nggak? Tapi dipegang oleh Nabi, tangan didorong mereka ke belakang. Nah, sekurang-kurang ada 3 pelajaran di sini. Pertama, menunjukkan bahwa di kanannya Jabir tadi itu ada di kanan sejajar. Bukan di kanan belakang Nabi. Begitulah posisi makmum kalau makmum cuma satu orang dan sama-sama laki-laki. Imam laki-laki, makmum laki-laki. Ya. Saya katakan laki-laki ini jangan berbahaya nanti. Nanti datang ibu-ibu kan ke masjid, nampak imamnya salat sendiri, maju ibu-ibu ini kan berdiri sebelah kanan imam. Kalau tersalah pahami mungkin nggak kejadian seperti itu. Bisa, bahkan besar kemungkinan karena di masjid kita nggak jarang-jarang di masjid itu muazin dia, imam dia, makmum dia juga, ya kan? Nah, yang banyak datang masjid itu ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak juga terjadi di kita kan? Nanti ibu datang pergi ke masjid. Kiranya yang tadi azan dia juga imam, dia juga makmum. Ibu ini baca hadis ini, posisi makmum ke sendiri mana? Di sebelah kanan. Imam sejajar. Akhirnya dia pahami itu, langsung dia maju, salat dia belakang, di samping imam. Apa jadinya? Makanya saya katakan kalau makmum sendiri dan laki-laki, ya, sehingga enggak salah paham ya. Ini yang ini. Kemudian kalau seandainya makmumnya sudah lebih dari satu, maka posisinya di belakang
imam. Buktinya Nabi dorong mereka ke belakang. Sehingga mereka menjadi makmum di belakang. Yang ketiga, bahwa gerakan-gerakan ringan yang masih dalam koridor yang wajar, apalagi untuk kemaslahatan sebuah salat itu diperbolehkan. Kalau kita hitung tadi Nabi sudah bergerak berapa kali dia? Mindahkan jabi dari kiri ke kanan, ya kan? Saya tuh mereka berdua tangannya didorong ke belakang, udah banyak kan? Nah, bahkan kenapa saya katakan gerakan yang masih dalam koridornya, terutama untuk kemaslahatan salat. Kenapa itu? Karena konteks kebolehan bukan untuk kasus yang sama aja, tapi juga boleh kasus yang lain. Tapi tujuannya juga sama. Seperti apa? Melangkah ke depan. Katakanlah mungkin memenuhi saf yang kosong. Kita salat ini 2 saf, ya kan? Akhirnya mungkin tak ada batal wudhu yang di depan, dia keluar, ya kan? Atau mungkin safnya jarang. Atau mungkin tadi anak-anak di situ, akhirnya anak-anaknya lari gitu kan ya. Nah, apa yang dilakukan? Boleh nggak yang belakang maju ke depan untuk memenuhi saf itu biar nggak putus? Boleh. Boleh. Bahkan Nabi katakan tidak ada satu langkah pun yang paling besar pahalanya kecuali langkah yang kita langkahkan untuk menutupi celah-celah saf. Jadi enak sekali dan lega sekali kita memahami persoalan agama ini kalau kita kembalikan kepada nas yang sesungguhnya, Al-Quran dan Sunnah Rasul, praktek Nabi, praktek para sahabat. Nah, makanya kita mengajak kita untuk beragama itu kembali kepada manhaj salaf, para pendahulu kita. Karena di situ kita akan dapatkan penjelasan yang sempurna, penjelasan yang benar, praktek yang sesungguhnya, sehingga kita akan menimbulkan kedewasaan dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan insyaallah ta'ala memang begitulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita beda masa sudah 15 abad misalkan, tapi insyaallah ta'ala apapun yang kita lakukan di hari ini, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in, insyaallah pasti akan sama cara beragama kita dengan mereka-mereka itu. Tapi kalau tidak merujuk, waliyahzubillah, inilah masalah itu muncul satu persatunya. Baik. Kemudian di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yaitu bahwasanya dari perkataan Ummu Sulaim atau permintaan beliau yang diceritakan oleh Anas ini, faqalat ummi, ibuku berkata kepada Rasul setelah Nabi selesai salat dan mendoakan untuk mereka kebaikan. Berkatalah Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ukhwaidimuk. Ya Rasul, ni pelayan kecil engkau ya Rasul, ni pelayan engkau. Karena memang beliau dari tadi saya katakan semenjak dari hamil pun dia sudah berkhidmat, sudah berniat untuk itu. Akan menghadiahkan dan akan menghibahkan Anas bin Malik ini untuk menjadi pelayan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia serahkanlah, ini pelayan kecil engkau ya Rasul. Nah, doakanlah untuknya. Pertama di sini menunjukkan bolehnya bertawassul dengan doanya orang soleh. Boleh minta didoakan kepada orang lain. Apalagi orang lain itu di dalam mata kita adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang Masya Allah. Secara zahir ya, kita tidak akan mengkultus seseorang. Tidak. Boleh. Misalkan kita minta doa kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada kiai kita, ya kan? Atau kepada sahabat kita, ya kan? Karena kita nggak tahu doa siapa yang akan menggelegar ke langit sana, yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun. Tidak kita, tidak juga ustadz kita, tidak juga kiai kita, belum tentu. Tidak ada. Semua kita hanya berharap dan berusaha. Maka minta didoakan kepada saudara-saudara kita. Apalagi guru-guru kita yang secara zahir kita nampak dia punya kelebihan dari kita di bab ini kan. Di bab ilmu, di bab amal, bab takwa, bab iman tentunya insyaAllah ta'ala. Minta doa. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir anak mereka bawa kepada Nabi minta ditahnik. Ini salah satu ijra' yaum as-sabi'. Salah satu di antara rangkaian
tugas-tugas kita, amalan-amalan kita di saat kita mendapatkan keturunan anak. Di tahnik itu bagi orang soleh untuk diajari makan perdana sembari untuk minta didoakan. Dulu sahabat Nabi bawa kepada Rasul. Ya. Tapi pastikan orang yang baik, yang soleh. Nah, sekarang berhati-hati. Soalnya kalau mentahnik itu apa bahasa kitanya? Dilembekkan ya. Dilunakkan kan? Makanya itu apa bahasa Indonesia itu? Ya dilunakkan, ya pokoknya dikunyah-kunyah gitu kan ya, dilembekkan. Nanti baru dioleskan ke bibir itu. Dan memang itu bukan hanya untuk Nabi, tapi dibolehkan untuk kita mintakan itu kepada siapa saja dimanapun, terutama ketika kita melihat mahu dia adalah orang yang soleh, orang yang alim, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Boleh. Itu bukan khususiyah Nabi saja. Makanya para ulama seperti Imam Ibn Qayyim dalam Tuhfatul Maulud itu disebutkan juga itu, ya kan? Karena itu memang boleh kapan saja dan di mana saja. Tapi zaman sekarang berhati-hati, karena juga para kiai ngerokoknya kencangnya luar biasa. Nanti lagi ngerokok dikunyah-kunyahnya nanti kurma tuh masuk ke mulut kita, nanti dia pecandu rokok pula anak kita nanti kan. Maka saya katakan cari orang yang soleh, yang secara zahir kita nampak dia orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menjaga diri, yang betul-betul menjauhi hal-hal yang jangan yang haram, yang tidak patut saja jauhi. Ini berhati-hati, jangan gara-gara panggilan kiai saja ngerokoknya kiri kanan muka belakang. Wah, ini berhati-hati, ya kan? Jadi jangan minta barokah sama seperti itu kan? Kita minta didoakan kepada mereka, berharap doanya lebih mustajab kan? Nah, agar dapat barokah doa kan? Pastikan doa orang betul-betul nampak takwa, takut kepada Allah, soleh, menjaga diri, alim, abid, ya kan? Itu yang dicari. Karena sekarang ini sudah menjadi hal yang liar kita nampak kan? Sedikit. Ini boleh, tapi kita harus pahami bertawassul dengan amal doa orang soleh ini ketika orang itu masih hidup dan memang hadir, ada bersama kita. Kalau nggak hadir, alhamdulillah sekarang sudah lebih mudah. Kita bisa komunikasi langsung dengannya. Kita telepon sekarang. Assalamualaikum akhi, saya lagi ini, tolong doakan ya. Boleh. Karena dia sama seperti orang yang hadir bersama kita. Kita bisa berkomunikasi dengannya. Nah, jadi yang dimintai doa itu ada doa orang yang masih hidup dan memang hadir. Kalau tidak bisa hadir fisik, kita mau bisa berkomunikasi dengannya. Atau sekurang-kurang kita bisa nitip sama teman kayak. Nanti kalau ketemu sebulan, minta tolong ya, sampaikan, tolong doakan saya. Boleh. Karena kan sudah tersampaikan betul, memang orangnya ada. Nah, dan ini tidak berlaku tentunya minta doa kepada orang yang soleh tapi setelah dia meninggal dunia. Nggak berlaku. Nggak boleh lagi. Ya kan? Karena kalau orang sudah meninggal dunia bukan dimintai doanya, tapi dia berharap doa kita. Ya kan? Kita ngedoain dia. Bukan minta doa ke dia kan? Nah, ini berhati-hati. Kenapa kita tegaskan itu? Karena sekarang juga sudah menjadi hal yang liar sekali. Justru sekarang banyak orang yang lebih mengutamakan minta doa kepada orang sudah meninggal dunia daripada minta doa kepada orang masih hidup. Betul nggak? Ya kan? Kuburnya jauh didatangi. Padahal masih banyak orang yang masih hidup di sekitar dia kok. Ya kan? Kenapa nggak kepada mereka aja minta didoain? Ya kan? Jelas dia hidup, dia ada, dia bisa berdoa, bisa kita dengar, bisa kita pesan doa itu apa yang kita mau mintakan melalui dia. Tapi nggak dianggap sama sekali. Mereka lebih memilih untuk pergi ke mendatangi tempat-tempat jauh, tempat-tempat yang butuh biaya besar, perjuangan besar, tenaga besar. Yang didatangi adalah kuburan orang sudah meninggal dunia. Waliyahzubillah. Ini masalah. Ini salah kaprah kita katakan. Ini tidak boleh. Lihatlah, para sahabat itu datang minta doa kepada Nabi itu hanya ketika Nabi masih hidup.
Ketika Nabi sudah wafat, enggak seorang pun sahabat Nabi, tidak juga tabi'in, tidak juga asbab tabi'in, alladzina tabauhum bi ihsanin. Generasi awal yang disebut dengan salasu qurun mufaddalah, enggak satu pun di antara mereka yang mendatangi kuburan Nabi untuk minta didoakan kepada Rasul. Enggak ada. Justru yang mereka lakukan apa? Mendatangi orang-orang yang soleh yang masih hidup di kala itu. Padahal mereka tuh berdekatan sekali dengan kuburan Nabi. Kubur Nabi itu di dalam kamar Ibunda Aisyah. Enggak ada mereka minta doa kepada Nabi. Enggak pernah mereka datang minta barokah ke sana, minta petunjuk ke sana. Apalagi di zaman itu mereka menghadapi polemik yang sangat besar. Yang telah menerpa tatanan kekuasaan pemerintahan waktu itu kan. Antara bahkan ada masalah nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, ya kan, ada munafik yang memang sangat jahat sekali, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Nah, polemik terjadi perang Siffin, perang Jamal antara sahabat Nabi yang dikompor-kompori oleh orang-orang munafikin yang berniat jahat kepada Islam. Tak seorang pun di antara mereka minta fatwa kepada Nabi, minta doa kepada Nabi, enggak ada. Pada istri Nabi ada di situ, menantu Nabi ada waktu itu, ya kan? Enggak ada. Tapi mereka malah ketika mereka membutuhkan doa orang-orang yang mereka rasa lebih soleh, lebih dekat kepada ijabah insyaAllah, mereka cari seperti datanya Umar bin Khattab kepada Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ditimpa oleh kemarau yang panjang. Mereka datang kepada Abbas. Kemudian dia katakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, dahulu kami minta doa kepada Nabi engkau ketika beliau masih ada, dan sekarang beliau telah pergi, ya Rabb, maka kami datang kepada paman Nabi engkau, itu Al-Abbas, agar ia berdoa untuk kami. Wahai Abbas, berdoalah untuk kita. Subhanallah, coba perhatikan. Umar bin Khattab, orang yang mencintai Nabi luar biasa, sempat beliau menebaskan pedangnya ketika ada orang yang mengatakan Nabi telah meninggal. Subhanallah, saking gak terimanya beliau secara manusia, saking besar cinta. Tapi gak pernah beliau merintih-rintih, bercurhat di makam Nabi kan. Betul gak? Menunjukkan tidak boleh, tapi mereka malah mencari orang yang saleh yang hidup sama mereka. Umar tunggu datangnya Uwais Al-Qarni dari Qaran, negeri Yaman, yang dikabarkan oleh Nabi dia adalah mujabud da'wah, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Umar adalah Amir Mukminin. Dia tunggu setiap datang musim haji, dia tengok ada enggak di sini ada Uwais, ada enggak Uwais. Dia cari Pak Uwais itu siapa. Orang enggak ada apa-apanya. Dia kata hanya seorang pencuci piring orang, pesuruh orang. Engkau ada Amir Mukminin. Subhanallah. Gitu, ngapa Umar enggak datang ke makam Nabi di situ kok? Ya kan? Ngapa nunggu Uwais datang dari Qaran, dari Yaman? Cobalah kita buka hati, ya kan? Pahami ini dengan baik. Contoh teladani generasi-generasi awal itu, biar kita mendapatkan pendidikan pencerahan yang benar, yang lurus insyaallah taala. Jadi ya, kita tidak anti, kita suruh ya doa kepada orang saleh itu. Doa orang saleh itu merupakan tawasul yang dianjurkan, dicontohkan, diajarkan. Tapi pastikan orang saleh masih hidup, bukan sudah meninggal dunia, dan dia hadir agar dia betul-betul bisa melakukan apa yang kita harapkan darinya itu. Baik. Ikhwan wa akhwat fi din rahimani wa rahimakumullah. Sudah panjang itu? Hah? Baik. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah dari perkataan Ummu Sulaim, ya Rasulullah huwaidimuk. Ini pelayan kecil engkau ya Rasulullah. Jadi
menyebutkan sebutan untuk seseorang dengan sebutan bahasa Arabnya sighatu tasghir yang memberikan makna kecil ya. Itu dibolehkan apalagi penggunaan kalimat seperti itu dalam atau untuk maksud yang positif. Untuk maksud yang positif. Bisa dipahami? Belum. Kita fokus kepada kalimat Ummu Sulaim. Ya kata beliau, ukhwaidimuk, pelayan kecil engkau ya Rasul. Kata saya kan khadimuka ya Rasulullah. Ini pelayan engkau ya Rasul. Tapi dipakai sigat tasghir yang memberikan makna kecil, ada kata kecilnya. Ini pelayan kecil engkau ya Rasul. Nah, ini diperbolehkan karena ini bukan maksud untuk mengecilkan, menghinakan, melecehkan, tapi kalimat itu justru malah digunakan menunjukkan kemesraan, kasih sayang yang sangat mendalam. Contohnya kita apa? Misalkan dikata, bocil kata kita, ya? Mungkin ini tafsir bahasa kita nih. Kan aslinya kan kecil kan? Kita pakai bocil gitu ya. Nah, kita sebut bocil itu, ini dalam arti yang normal ya. Itu apa maksud kita mengungkapkan kata-kata itu? Mungkin bisa dua penafsiran ya. Tapi secara umum kan, kita kembali kepada niat dan tujuan lah. Kalau tujuan itu adalah untuk menunjukkan kelembutan, keramahan, kasih sayang, kemesraan, itu bagus. Ya kan? Bahkan Nabi juga menggunakan istilah itu untuk Aisyah. Dikatakan apa? Ya Humairah. Ya? Humairah kan saya tafsir dari kata merah ya. Tentu kemerah-merahan ya. Kalau sebut merah, itu baru konotasinya kayak gitu ya. Merah gitu, apakah pemarah atau apa. Tapi kemerah-merahan itu kan merupakan sebuah pujian ya, Masya Allah. Panggilan kemesraan. Kalau suami nyebut istrinya ya Humairah, wahai kemarah-marahanku gitu ya. Gitulah kira-kira. Jadi itu dibolehkan. Dan uruf itu sudah terjadi. Semenjak dulu bahkan Nabi juga melakukan, para sahabat Nabi juga lakukan. Tapi untuk tendensi yang positif. Jangan marah. Tapi kalau sambil membelalakkan, oi bocil ya tuh memang itu bukan kata-kata lemah lembut kan, bukan kemesraan gitu. Tapi itu memang kemarahan. Tentu bukan itu. Ini kata bila mana kalimat ini digunakan untuk memberikan makna kelembutan, ya kan, kemesraan, kasih sayang, maka seperti ini diperbolehkan. Nah, Ummu Sulaim katanya, ya Rasulullah, ukhwaidimuk ya Rasul. Ini pelayan kecil engkau ya Rasul. Kalau kita bayangkanlah dengan realitas sekarang sambil apa ya? Katakan kemudian nih Ustaz, ini si bocil engkau ya Rasul. Kan gitu kira ya. Itu kan kata-kata yang menunjukkan kelembutan, keramahan, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini diperbolehkan. Baik. Kemudian yang terakhir yang berkenaan dengan judul bab ini adalah akhir dari doa Nabi itu. Yang mana kata Anas bin Malik, Nabi kata Allahumma aksir malahu waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah anaknya, banyakkan hartanya, dan berkati ia ya Allah. Itu doa Nabi. Menunjukkan itu dibolehkan. Bahkan malah dianjurkan, karena apa yang dilakukan Nabi itu pasti sesuatu yang terpuji kan. Nabi yang lakukan. Nabi itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada kita. Nah, berarti itu doa yang baik. Ya kan, doa yang baik. Nah, jadi yang mendengar jangan takut-takut ya kan, jangan marah nanti kalau tidak akan punya anak banyak. Nanti gagal program KB-nya. Ya. Dia sudah program sekian nanti marah, nanti sembarang aja. Udah capek nih tahu enggak gitu kan.
Asalkan ini canda aja. Tapi pesannya tidak canda, pesannya serius ini. Ya kan? Jadi iya itu ada doa Nabi untuk kita, untuk para sahabatnya. Nah, kemudian terakhir adalah bahwasanya doa Nabi adalah mustajab. Nabi adalah mujabud da'wah. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa tidak ada di antara Ansar yang memiliki harta kekayaan melebihi saya, kata beliau. Subhanallah. Itu kata Anas bin Malik. Anaknya berapa? Anaknya Masya Allah. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat, Anas bin Malik aja nggak tahu berapa jumlah anaknya. Subhanallah. Dan dikatakan oleh salah seorang putri beliau bahwa anak Anas bin Malik itu hampir menyentuh angka 100. Kalau kurang-kurang 1-2 aja. 90 orang. Sehingga ketika datangnya fitnah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang penguasa jahat ya, yang zalim, yang kejam itu, yang beringas, Anas bin Malik itu enggak butuh minta tolong orang kampung. Dia tinggal kerahkan aja anak dia yang jumlahnya Masya Allah. Coba bayangkan. Menunjukkan doa Nabi itu adalah mustajab berkah. Dan ingat, Anas bin Malik tadi katakan tidak ada Ansar yang memiliki kekayaan melebihi saya. Menunjukkan banyak anak itu tidak mau kita miskin seperti saat hari ini. Sekarang gitu. Takut nggak terbiayai, takut nggak tersekolahkan, takut nggak ternafkahi, betul nggak? Atau saya jangan kalau gitu? Sedang gitu statementnya kan ya? Takut nanti gimana mau rawatnya, gimana mau sekolahkan sekolah tinggi, nanti gimana mau tinggalnya, tanah mahal misalkan. Subhanallah, enggak. Allah sudah katakan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya kan? Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, kata Allah, karena kalian takut miskin. Kami yang beri mereka rezeki seperti kami beri kalian rezeki. Enggak ada anak makan rezeki orang tua, rezeki kita masing-masing. Ya kan? Anas malah jadi miliarder kan di masa itu. Perlu anaknya juga paling banyak orang ini kan. Berkat doa Nabi. Subhanallah. Jadi yang takut ibu-ibu bapak-bapak, udah apa yang Allah berikan, yang Allah takdir itu yang terbaik. Yang perlu kita perbaiki itu adalah muamalah kita dengan Allah, muamalah kita dengan takdir Allah, mindset kita di dalam menerima, memahami apa yang menjadi keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang Allah takdirkan pasti itu yang terbaik. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu enggak baik untuk kalian. Atau bisa jadi kalian enggak menyukai sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kalian. Allah yang tahu, kalian enggak tahu, kata Allah. Nah, dalam bab ini yang kita suka apa? Harta banyak, kita suka. Nggak punya harta, kita nggak suka. Anak banyak, kita nggak suka. Anak 2 itu yang kita suka. Kan ya? Memang terbalik sudah. Dan yakinlah, tidak ada rezeki yang ketukar, tidak ada anak yang makan rezeki orang tua. Setiap kita sudah punya rezekinya masing-masing. Bahkan ketika di awal kali ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, ketika kita masih dalam rahim orang tua, sudah dituliskan 4 hal untuk kita. Di antaranya saqiyun am sa'idun. Apakah kita akan sengsara atau kita akan bahagia, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada urusan dengan anak banyak anak sedikit. Bahkan terkadang kan kenyataan sudah membuktikan, tidak pula kadang-kadang yang punya anak 1 itu lebih sehat-sehat kali ekonominya kan dibandingkan orang yang banyak anak. Dan tidak juga selamanya orang banyak anak itu malah lebih susah hidupnya. Betul nggak? Ya kan? Ya, tapi kadang-kadang kita jarang untuk mengambil pelajaran, ibrah dari apa yang kita
saksikan dalam realita kenyataan kita, sehingga kita tidak bertahan dalam mindset-mindset yang keliru itu, sekalipun bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Jadi kembali yang tadi, boleh kita mendoakan banyak harta, banyak anak untuk saudara kita, untuk kawan-kawan kita, dan bagi kita-kita yang masih trauma, yang masih ragu di bab itu, percayalah, Rasul adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur, yang benar kata-katanya dan tidak boleh didustai oleh kita-kita. Nah, dan apa yang didoakan Nabi itu pasti itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, sudah cukup panjang waktu ya. Ada pertanyaan? Cukup bang. Tapi ada satu pertanyaan di luar tema. Mungkin cukup kan? Untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Barangkali kalau ada pertanyaan atau yang sudah masuk, dipersilakan satu atau dua saja. Wallahu taala a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pencerahan dan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syamsuri Zaul Fauzan hafizallahu taala. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu yang semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kota Islam, para pendengar rahimakumullah, kita sediakan mungkin satu pertanyaan atau dua barangkali. Yang bertanya dari telepon kita coba dahulukan. Nah, di sini ada yang bertanya dari telepon 08117530.000. Kami ingatkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya atau yang telah mencoba menghubungi kita berikan kesempatan di 08117530.000. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak? Hamba Allah jalan yang amin. Ya, sebentar ya. Sebentar, Pak. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal Ustaz mau nanya nih, Ustaz. Ini mengenai dosa jariah atau pahala jariah, Ustaz. Ini seandainya kita menyarankan sesuatu yang baik pada Islam kita, saudara atau siapa, Ustaz. Ternyata mereka melakukannya, contohnya mereka melakukan ibadah umroh gitu. Jadi yang terjadi misal apakah kita dapat pahalanya atau juga plus kita dapat dosa seandainya orang itu melakukan suatu kemungkaran dalam melaksanakannya. Contohnya mungkin dana yang dipakainya ada sedikit ada bercampur-campur atau dia melakukan kemungkaran di saat melakukan ibadah tersebut. Itu aja, Ustaz. Apakah kita sebagai pemberi nasihat itu juga akan menerima itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau disebut persoalan pahala jariah dengan dosa jariah, yaitu pada realitanya memang itu merupakan sebuah kenyataan dalam Islam. Tentu dengan kolerasinya. Makanya Nabi pernah mengatakan mandalla ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjukin orang kepada yang baik ya tentu dia akan dapat pahala baik seperti pelakunya itu. Sebagaimana juga orang yang menunjukkan orang kepada keburukan tentu dia juga harus ikut bertanggung jawab. Ya. Dia harus bertanggung jawab. Itu memang sebuah realita. Makanya juga Allah Ta'ala ingatkan kita agar tidak tolong menolong kecuali dalam bab yang positif. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong itu, bersinergi itu, kerjasama itu, kolaborasi itu pastikan dalam hal yang positif. Ya kan? Jangan tolong menolong, berkolaborasi, bersinergi dalam hal yang negatif. Kenapa? Kenapa sih agak imbasnya? Ya kan ya? Dan hal ini sudah selaras dengan fitrah manusia, dengan logika manusia. Ya kan? Nah, jadi tidak perlu kita panjang lebar dari bab ini. Ya kan? Nah, fokus kepada pertanyaan tadi kita nyuruh orang pergi berumroh, ya kan ya. Nah, terus nyuruh umroh ini kan nyuruh yang baik ya. Berarti mandalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang nunjukin orang kepada yang baik tentu dia akan dapat kebaikan.
Ya. Terus di tengah jalan itu terjadilah mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan, ya kan, pelanggaran-pelanggaran seperti yang tadi disebutkan itu misalkan, atau umrohnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi dia malah berumroh ngada-ngada, buat-buat, ya kan, sampai hal-hal yang berbau dosa misalkan, atau uang yang dia pakai itu ada uang yang tidak halal misalkan. Nah, bisakah kita juga ikut terlibat dalam kesalahan dan dosa yang dia lakukan itu? Maka saya katakan jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya katakan begitu? Karena tadi Allah katakan begitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, tergantung lagi apakah memang antum yang nyuruh dia ini tadi memang terindikasi juga, termasuk juga punya saham, juga punya andil dalam kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu. Kalau memang si penanya, ini contoh aja ya, jangan dibilang tuduhan pula kan. Ya, ini biar tidak salah paham ya. Kalau antum yang nyuruh tadi juga memang terlibat dalam kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dalam konteks itu, berarti antum juga ta'awanu al birri al ismi wal udwan. Berarti juga telah bersekongkol dengan dia dalam hal yang buruk itu, kan begitu. Nah, apa contohnya? Udah jelas dia nyuri uang misalkan nih, ini contoh aja ya, ini jangan disalahpahami ya. Ini contoh dia nyuri uang tadi malam. Wah, gimana nih? Ini saya kepergok nih, nanti saya ketangkap, saya dikejar orang gimana? Udah antum pergi aja umroh, bawa umroh. Uangnya gitu ya. Selesai itu, habis. Ada nggak kemungkinan kejadian begitu? Mungkin aja ya terjadi. Nah, intinya berarti dia yang nyuri ini jelas, yang nyarankan ini jelas nih, punya kontribusi dalam kejahatan dia kan? Tentu ya ikutlah. Terlibat kan? Karena jelas dia suruh umroh ini bukan untuk ibadah, tapi untuk cuci tangan atau untuk membela diri kan dari kejadian yang tadi dia katakan itu, ya kan? Udah pergi aja umroh, bawa umroh uangnya. Tobat kau di sana, baik-baik itu misalkan ya. Oh, kau aman pula di sini, nggak dikejar-kejar orang gitu ya. Misalkan nih, ini contoh aja. Nah, kalau begitu, maka dosa yang dia tanggung itu tentu harus bertanggung jawab juga yang menyarankan, karena itu dia lakukan atas sebuah saran, masukan, dorongan kan, pandangan gitu. Yang si pemberi pandangan memberikan arahan itu juga dalam konteks itu tadi, ya kan? Untuk menghindari itu, itulah misalkan. Ya. Atau misalkan nih pelaksanaannya nggak sesuai dengan syariat misalkan. Katakanlah untuk umroh dia butuh salah satu biro jasa. Kita nggak nyebut siapa-siapa ya. Nah, jadi kita ini nggak ada nuduh, tidak keluar dari etika dari ini ya. Misalkan nih, kita tahu nih, ada biro jasa ini memang bergerak di bidang itu, memfasilitasi orang bisa berumroh, tapi kita tahu mereka ini tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian, dan tidak punya tanggung jawab sedikit pun untuk urusan agama jamaahnya. Yang penting bagi dia piti masuk gitu, misalkan kan. Terserahlah. Sehingga semua difasilitasi. Tidak ada bimbingan keagamaan sama sekali kepada jamaahnya. Yang diajar malah yang aneh-aneh. Diajar orang jilat-jilat hajar aswad aja programnya. Ya kan? Pergi wisata ke sana, ke sini, ke situ. Pokoknya ada begitu kadang ya. Mungkin ya. Mungkin. Kalau ada yang begitu nih, antum tahu nih, bironya memang seperti itu konsepnya, itu motifnya. Situlah, mantap tuh, itu. Nanti terjadi, ya berarti yang nyarankan tentu harus ikut bertanggung jawab juga, ya kan ya. Sekurang-kurangnya ya sebesar apa persentase dia untuk melegalkan proyek itu, ini proyek ini bahasa ini aja ya,
itu yang memang kejadian yang menyelisih itu juga termasuk bagian dari andil dia yang telah nunjukin orang ke biro yang seperti itu, yang telah menyarankan orang yang aneh-aneh yang menyelisih tadi, ya berarti dia bisa bertanggung jawab karena terjadinya itu tuh juga dia punya andil dan punya peran di situ kan. Nah tentu iya. Tapi kalau seandainya antum cuman hanya nyarankan dia umroh saja karena dia sudah banyak uang, misalkan kita lihat dia banyak uang nih teman-teman, kan banyak orang punya uang tuh kadang nggak berpikir situ kan, pikirnya besok bangun rumah mana lagi ya, besok beli mobil apa lagi ya, besok beli kebun apa lagi ya, itu aja yang kepikir dunia ke dunia, nggak ada terpikir untuk agama. Ya udah, boleh kita mau berimpak kayak mau bersedekah kayak mau haji kayak mau umroh kayak itu bagus ya kan, agar dia tidak memikirkan dunia saja. Nah, umroh lah kawan. Uang dah banyak nih, bersyukurlah kepada Allah, jangan untuk dihura-hurakan saja. Baik kan? Baik. Apa nih kira-kira ya? Ya terserah apa yang kita rasa ini. Mau sedekah impak, terserahlah ya. Kita suruh umroh ya umroh, ya kan? Iyalah saya mau umroh. Terus apa nih? Gimana caranya? Ya udah kalau itu saya nggak ngerti-ngerti. Bulan ini tuh nggak bagian saya. Saya nyarankan ya Anda umroh lah, jangan gini-gini aja. Terus gimana? Ya ke travel, antum tanya kan terusan travel yang saya tahu. Travel apa? Saya nggak tahu ya. Saya nggak masuk ranah itu ya. Yang penting bagi saya, antum pergilah umroh, carilah travel yang bisa nuntun kita yang baik. Pokok kita itu natural saja. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada pesan apa-apa. Nah, kemudian dia pilihlah travel yang dia tahu. Nah, katakanlah terpilih oleh dia yang kita sebut itu contoh saja ya, tidak ada tendensi kepada orang tertentu, biro tertentu. Enggak, ini contoh saja ya. Nah, dengan dipilihnya, kiranya terpilih oleh dia, katakanlah wadah yang memang tidak memfasilitasi dan tidak mengedukasi untuk hal yang syar'i tadi, tapi malah aneh-aneh. Nah maka antum yang nyarankan dia untuk berumrah, insya Allah tidak akan ada urusan dengan bab itu, apapun dia lakukan. Karena antum nggak punya kontribusi di situ, nggak punya saham di situ kan. Antum hanya nyadarkan dia untuk berumrah saja, carilah yang baik. Antum tanyalah, saya nggak ngerti apa-apa di situ. Nah ya kan, antum nggak ngerti. Atau misalkan contoh juga, antum kenal dengan seseorang, dia bergerak di bidang biro itu. Dia insya Allah bagus, komitmen, orangnya amanah, betul-betul dia fokus bagaimana bimbing orang berumrah sesuai dengan sunnah misalkan. Antum tahu, boleh juga antum arahkan gitu. Kalau antum tahu kan gitu kan. Kalau nggak tahu ya nggak usah kita masuk ke bab itu kan. Nah, itu saya minta ya saya nggak tahu ya, antum cari aja lah, tanyalah orang-orang. Nah, atau antum tahu, itu kawan saya tuh insya Allah bagus tuh. Saya tahu tuh dia orang yang insya Allah amanah ini, boleh-boleh aja. Ini sesuai kebutuhan saja dan sesuai apa yang antum tahu saja. Jangan dilebih-lebihkan lagi di bawah itu kan. Nah, insya Allah kalau apapun terjadi setelah itu, maka antum tidak akan ikut bertanggung jawab. Baik secara hukum dunia, begitu juga secara hukum akhirat. Karena posisi antum di situ hanya satu, mengarahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin di bab umroh karena dia punya lagi banyak harta kan begitu kan. Dan lebih dari itu. Nah, kalau begini maka antum insya Allah dapat pahala, dan kalau ada kesalahan yang terjadi di dalam itu oleh dianya, antum tidak akan terlibat di bab itu insya Allah ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya komentari. Masih ada? Enggak, sini aja. Cukup ya. Baik. Mungkin ini yang bisa saya komentari. Moga-moga bisa dipahami. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, yang salah, yang kurang tentu dari saya karena kurangnya ilmu, kurangnya kemampuan. Dan kita bermohon agar Allah Azza wa Jalla bukakan hati kita untuk terus belajar, dan bukakan hati kita untuk menerima apa yang kita pelajari, dan beri kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini lebih kurang. Saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Fadlan Habibullah Ta'ala. Dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam. Semoga menjadi tamat ilmu kepada kita semua. Dan insya Allah Ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fiikum. Wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.